Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Cerita Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang telah lama ditinggalkan, berdirilah rumah seorang dukun bernama Ki Wirya. Selama bertahun-tahun, Ki Wirya dikenal sebagai sosok yang menebarkan teror dengan kekuatan gelapnya. Ia mengirimkan penyakit misterius yang tidak dapat dijelaskan oleh ilmu medis, membuat penduduk desa di sekitarnya hidup dalam ketakutan yang mendalam. Namun, di tengah kegelapan itu, datanglah sebuah keluarga yang membawa cahaya harapan. Keluarga ini, yang terdiri dari pasangan suami istri yang saleh dan seorang anak berusia 15 tahun bernama Faris, memiliki iman yang kokoh dan kemampuan luar biasa untuk melihat dan menghadapi makhluk gaib. Dengan keberanian dan keikhlasan, mereka menjadi penantang utama bagi Ki Wirya, membawa perjuangan yang akhirnya mengungkapkan kebenaran dan keadilan. Cerita ini mengisahkan perjalanan mereka melawan kekuatan jahat, penuh dengan pesan moral tentang karma, keberanian, dan pentingnya iman dalam menghadapi kegelapan. Simak bagaimana pertempuran antara kebaikan dan kejahatan ini berakhir, dan pelajaran apa yang dapat kita petik darinya. Di sebuah pelosok negeri, tersembunyi sebuah desa terpencil yang sudah lama ditinggalkan penghuninya. Desa itu bernama Karangsunyi, tempat yang kini hanya dihuni oleh bisikan angin dan deretan rumah-rumah tua yang rapuh dimakan usia. Pepohonan liar telah menguasai jalan-jalan kecilnya, dan hutan lebat di sekeliling desa menciptakan suasana yang penuh dengan kesunyian dan misteri. Namun, di tengah desa yang sepi ini, masih ada satu rumah yang berdiri dengan kesan menyeramkan. Rumah itu adalah milik seorang dukun tua bernama Ki Wirya. Ki Wirya bukanlah nama yang asing bagi desa-desa di sekitarnya. Sebagai seorang dukun sakti, ia dikenal karena ilmu hitamnya yang menakutkan. Namun, Ki Wirya bukanlah dukun yang membantu orang lain dengan ilmunya. Sebaliknya, ia menggunakan kekuatannya untuk menyebarkan teror dan penderitaan. Salah satu cara yang paling kejam adalah menciptakan penyakit yang tidak dapat dijelaskan oleh dunia medis. Penyakit itu menyerang tanpa ampun, membuat tubuh penderitanya lemah, tetapi tidak menunjukkan gejala yang jelas. Dokter-dokter yang mencoba mendiagnosisnya selalu kebingungan, sementara korban-korbannya terus bertambah. Orang-orang yang tinggal di desa sekitar Karangsunyi mulai hidup dalam ketakutan. Mereka percaya bahwa Ki Wirya mengirimkan penyakit itu sebagai bentuk balas dendam atas sesuatu yang tidak pernah mereka pahami. Bahkan, ada cerita yang beredar bahwa Ki Wirya memanggil roh-roh jahat untuk menyebarkan penyakit tersebut, mengutuk siapa saja yang mencoba menentangnya. Orang-orang yang tinggal di desa sekitar Karangsunyi mulai hidup dalam ketakutan. Mereka percaya bahwa Ki Wirya mengirimkan penyakit itu sebagai bentuk balas dendam atas sesuatu yang tidak pernah mereka pahami. Bahkan, ada cerita yang beredar bahwa Ki Wirya memanggil roh-roh jahat untuk menyebarkan penyakit tersebut, mengutuk siapa saja yang mencoba menentangnya. Di balik semua itu, Ki Wirya hidup dengan nyaman di rumahnya yang terpencil. Ia tidak peduli dengan penderitaan orang lain, bahkan merasa bangga dengan kekuatannya yang membuatnya ditakuti. Namun, Ki Wirya tidak menyadari bahwa setiap perbuatan buruk selalu membawa konsekuensi. Meski ia merasa tak terkalahkan, takdir perlahan mulai merangkai jalannya sendiri. Hari-hari berlalu, dan penyakit misterius itu terus menyebar ke desa-desa lain. Orang-orang mulai kehilangan harapan. Mereka berusaha mencari pertolongan, tetapi tidak ada yang bisa memberikan solusi. Hingga suatu hari, sebuah keluarga pendatang tiba di desa kecil di pinggiran Karangsunyi. Keluarga ini terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak laki-laki mereka yang berusia 15 tahun. Mereka tampak berbeda dari kebanyakan orang yang tinggal di desa tersebut. Keluarga ini membawa aura ketenangan dan kebaikan yang jarang ditemukan di tengah suasana yang penuh dengan ketakutan. Anak laki-laki itu bernama Faris. Ia adalah seorang anak yang istimewa. Sejak kecil, Faris memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh anak-anak lainnya. Ia bisa melihat dan merasakan keberadaan makhluk tak kasat mata, seperti jin dan roh. Kemampuan ini seringkali membuatnya merasa aneh di mata orang lain, tetapi bagi keluarganya, itu adalah anugerah. Faris diajarkan oleh kedua orang tuanya untuk menggunakan kemampuannya dengan bijaksana dan tetap bersandar pada keimanan di sisi lain. Ki Wirya mulai merasa terganggu dengan kehadiran keluarga baru ini. Ia bisa merasakan aura terang yang dibawa oleh keluarga tersebut,
sesuatu yang bertolak belakang dengan energi gelap yang ia miliki. Ki Wirya merasa terancam. Ia tahu bahwa keluarga ini bukanlah orang biasa, terutama anak laki-laki itu. Dengan niat jahat, Ki Wirya mulai merencanakan cara untuk menyingkirkan mereka. Namun, apa yang tidak disadari oleh Ki Wirya adalah bahwa rencananya kali ini tidak akan berjalan seperti biasanya. Keluarga Faris bukanlah korban yang mudah ditaklukkan. Mereka memiliki iman yang kuat, dan Faris memiliki kemampuan yang dapat menembus kegelapan yang diciptakan oleh Ki Wirya. Perjalanan ini baru saja dimulai. Di balik kesunyian karang sunyi, pertempuran antara kebaikan dan kejahatan perlahan mulai terbentuk. Faris dan keluarganya siap menghadapi apapun yang akan datang. Sementara Ki Wirya belum menyadari bahwa akhir dari perbuatannya yang kejam sudah semakin dekat. Pada malam kedua mereka di desa itu, Faris terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin membasahi wajahnya. Ia baru saja mengalami mimpi yang aneh dan menakutkan. Dalam mimpi itu, ia melihat seorang pria tua dengan mata merah menyala berdiri di tengah kegelapan. Pria itu memandangnya dengan tatapan penuh kebencian, sambil mengucapkan kata-kata yang terdengar seperti mantra. Sekeliling pria itu dipenuhi oleh bayangan hitam yang bergerak liar, seolah-olah siap menyerang. Faris mencoba mencerna mimpi tersebut. Ia merasa bahwa mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Ada pesan di baliknya, sesuatu yang mencoba memperingatkannya tentang bahaya yang akan datang. Pagi harinya, ia menceritakan mimpi itu kepada ayah dan ibunya. Ayahnya mendengarkan dengan serius, lalu berkata, "Faris, mimpi itu mungkin adalah peringatan dari Allah. Kita harus lebih waspada dan memperkuat doa kita." Sejak saat itu, keluarga Faris semakin meningkatkan ibadah dan doa mereka. Mereka merasa bahwa kehadiran mereka di desa ini bukanlah suatu kebetulan. Ada misi yang harus mereka selesaikan, meskipun mereka belum sepenuhnya memahami apa yang sedang mereka hadapi. Sementara itu, Ki Wirya mulai melancarkan aksinya. Ia mengirimkan makhluk-makhluk halus untuk mengganggu keluarga Faris. Pada malam-malam berikutnya, suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar rumah mereka. Ada suara langkah kaki di atas atap, suara ketukan di jendela, dan bisikan-bisikan yang tidak jelas asalnya. Namun, keluarga Faris tidak gentar. Mereka terus berdoa, meminta perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Pada suatu malam, Faris memutuskan untuk menghadapi gangguan tersebut. Dengan keberanian yang luar biasa, ia keluar dari rumahnya dan berdiri di tengah halaman. Ia merasakan keberadaan makhluk-makhluk itu, tetapi ia tidak menunjukkan rasa takut. Dengan lantang, ia membaca ayat-ayat suci, memohon perlindungan dari Allah. Perlahan, suara-suara aneh itu mulai mereda, dan suasana kembali tenang. Faris tahu bahwa ini baru permulaan. Pertempuran yang sesungguhnya masih belum dimulai. Namun, ia yakin bahwa dengan iman dan keberanian, mereka akan mampu mengatasi segala rintangan. Di sisi lain, Ki Wirya mulai merasakan bahwa lawannya kali ini bukanlah orang biasa. Ia menyadari bahwa keluarga ini memiliki kekuatan yang tidak bisa ia remehkan. Namun, Ki Wirya tidak berniat untuk menyerah. Ia mulai merencanakan serangan yang lebih besar, dengan menggunakan seluruh kekuatan gelap yang ia miliki. Di tengah semua ini, Faris terus bermimpi tentang pria tua dengan mata merah. Dalam salah satu mimpinya, pria itu berkata, "Kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Aku adalah penguasa kegelapan di tempat ini. Pergilah sebelum kamu menyesal." Faris tidak terpengaruh oleh ancaman tersebut. Ia tahu bahwa pria itu adalah Ki Wirya, dan mimpi itu adalah cara Ki Wirya untuk mencoba melemahkan semangatnya. Namun, Faris tidak gentar. Ia percaya bahwa kebenaran selalu menang melawan kejahatan. Dengan doa dan keberanian, ia siap menghadapi apapun yang akan datang. Di tengah kegelapan karang sunyi, cahaya kecil dari keluarga Faris perlahan mulai bersinar lebih terang, menandakan awal dari perubahan besar yang akan segera terjadi. Malam itu, keluarga Faris kembali dihantui oleh suara-suara aneh. Namun, kali ini suara-suara itu jauh lebih keras dan mengintimidasi. Atap rumah mereka bergetar, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba merobohkan bangunan tersebut. Ketika mereka berdoa, Faris merasa dorongan kuat untuk keluar dan menghadapi ancaman itu secara langsung. Dengan membawa sebilah kayu kecil sebagai alat pelindung simbolis, ia keluar dari rumah dan berdiri di halaman. Ayahnya mengikutinya,
membacakan ayat-ayat suci dengan lantang. Suara-suara itu semakin mendekat, dan Faris bisa merasakan kehadiran bayangan-bayangan hitam yang kini muncul lebih nyata di sekitarnya. Namun, Faris tetap berdiri teguh. Ia membaca doa dengan penuh keyakinan. Perlahan, bayangan-bayangan itu mulai memudar, seolah-olah tidak mampu bertahan melawan cahaya iman yang terpancar dari Faris dan keluarganya. Suasana kembali hening, tetapi Faris tahu bahwa ini hanyalah awal dari pertempuran besar yang akan segera terjadi. Ki Wirya, yang sedang melakukan ritual di rumahnya, merasa marah karena usahanya gagal. Ia memutuskan untuk menggunakan ilmu hitam tingkat tinggi yang ia simpan untuk keadaan darurat. Dengan memanggil makhluk-makhluk jahat yang lebih kuat, ia berencana untuk melancarkan serangan terakhir ke keluarga Faris. Namun, Ki Wirya tidak menyadari bahwa tindakan ini akan membawa kehancuran pada dirinya sendiri. Faris merasa firasat yang kuat bahwa sesuatu yang lebih besar sedang mendekat. Ia mulai mempersiapkan dirinya dengan berdoa lebih khusyuk dan meminta petunjuk dari Allah. Dalam tidurnya, ia bermimpi lagi tentang Ki Wirya. Namun, kali ini, mimpi itu menunjukkan kelemahan Ki Wirya, sebuah benda pusaka yang disembunyikan di rumahnya. Pusaka itu adalah sumber kekuatan Ki Wirya, dan jika pusaka itu dihancurkan, kekuatannya akan melemah. Setelah bangun, Faris menceritakan mimpinya kepada ayahnya. Mereka sepakat bahwa ini adalah petunjuk dari Allah. Namun, untuk mengambil pusaka itu, mereka harus menghadapi risiko besar. Ayahnya berkata, "Kita tidak bisa melakukannya sendirian. Kita harus meminta bantuan dari penduduk desa yang lain. Bersama-sama, kita akan lebih kuat." Faris dan ayahnya mulai mengajak penduduk desa untuk bergabung. Mereka meyakinkan mereka bahwa inilah saatnya untuk melawan ketakutan yang telah lama menguasai desa mereka. Meski awalnya ragu, penduduk desa akhirnya setuju untuk membantu setelah melihat keyakinan dan keberanian Faris serta keluarganya. Malam itu, dengan persiapan yang matang, Faris dan ayahnya memimpin sekelompok penduduk desa menuju rumah Ki Wirya. Mereka membawa obor, membaca doa bersama, dan memohon perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Ketika mereka mendekati rumah Ki Wirya, suasana menjadi semakin mencekam. Udara terasa dingin, dan suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar mereka. Namun, Faris tetap melangkah maju. Ia percaya bahwa kebenaran akan selalu menang melawan kejahatan. Dengan keyakinan penuh, mereka memasuki rumah Ki Wirya, siap untuk menghadapi apapun yang menanti mereka di dalamnya. Saat kelompok itu memasuki rumah Ki Wirya, suasana semakin tegang. Rumah tersebut dipenuhi dengan aroma dupa yang menyengat dan cahaya remang dari lilin-lilin hitam yang diletakkan di setiap sudut ruangan. Di tengah ruangan utama, Ki Wirya sudah menunggu dengan tatapan penuh kebencian. Ia memegang sebuah tongkat kayu yang dihiasi dengan simbol-simbol aneh. Di belakangnya, sebuah altar kecil terlihat, dengan pusaka yang berkilauan di atasnya. "Berani sekali kalian masuk ke tempatku," kata Ki Wirya dengan suara parau yang menggema. "Kalian akan menyesal telah melawan aku." Faris berdiri di depan kelompok itu, tidak menunjukkan rasa takut. Ia membalas tatapan Ki Wirya dengan penuh keyakinan. "Kami tidak takut padamu, Ki Wirya. Kejahatanmu sudah cukup lama menghantui desa ini. Hari ini, semuanya akan berakhir." Ki Wirya tertawa keras, lalu mengayunkan tongkatnya. Tiba-tiba, bayangan-bayangan hitam muncul dari dinding dan lantai, mengelilingi kelompok itu. Penduduk. Ketika fajar menyingsing di desa Karangsunyi, suasana berubah drastis. Rumah Ki Wirya kini menjadi simbol kehancuran kekuatan jahat yang telah lama menghantui desa-desa di sekitarnya. Faris dan keluarganya, bersama penduduk desa, merasakan kebebasan yang telah lama mereka rindukan. Namun, kemenangan ini juga menjadi pengingat bahwa setiap perbuatan buruk akan membawa akibat yang setimpal. Ki Wirya, dengan keserakahannya untuk menguasai dan menyebarkan teror, akhirnya terjerat oleh karma yang ia ciptakan sendiri. Tubuhnya ditemukan dalam keadaan yang mengenaskan, membusuk selama berminggu-minggu tanpa ada yang peduli. Ia menjadi pelajaran nyata bahwa kejahatan tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati, melainkan hanya kehancuran. Setelah semua berakhir, keluarga Faris memutuskan untuk tinggal sementara di desa tersebut. Mereka membantu penduduk desa membangun kembali kehidupan yang lebih baik,
Dimulai dari membersihkan sisa-sisa energi negatif yang masih terasa di sekitar Karang Sunyi. Dengan bantuan doa, kebersamaan, dan keyakinan yang kuat, desa itu perlahan-lahan kembali hidup. Cerita ini memberikan beberapa pesan moral yang penting untuk direnungkan. Setiap perbuatan akan mendapat balasan. Ki Wirya adalah contoh nyata bahwa perbuatan jahat tidak akan pernah membawa keberkahan. Semua penderitaan yang ia ciptakan berbalik menjadi malapetaka bagi dirinya sendiri. Hukum sebab akibat selalu berlaku, dan setiap tindakan akan membawa konsekuensi. Kekuatan kebaikan selalu mengalahkan kejahatan. Keluarga Faris menunjukkan bahwa iman, doa, dan keberanian dapat menjadi senjata paling ampuh untuk melawan kekuatan gelap. Cahaya kebaikan, sekecil apapun, akan selalu mampu menyingkirkan kegelapan. Bersatu untuk melawan ketakutan. Penduduk desa awalnya hidup dalam ketakutan, tetapi dengan bersatu dan saling mendukung, mereka mampu menghadapi ancaman besar yang selama ini membelenggu mereka. Kebersamaan dan keberanian menjadi kunci untuk melawan kejahatan. Iman dan keikhlasan adalah pelindung terbaik. Faris dan keluarganya mengajarkan bahwa dengan berpegang teguh pada iman, seseorang dapat menghadapi segala bentuk tantangan. Keikhlasan dalam berbuat baik juga akan membawa perlindungan dari Tuhan. Jangan biarkan kejahatan berlaku lama. Kisah ini juga menjadi pengingat untuk tidak membiarkan kejahatan atau ketidakadilan terus berlangsung. Tindakan untuk melawan, meski sulit, adalah langkah yang harus diambil demi kebaikan bersama. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini hingga selesai. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan hikmah bagi kita semua. Jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan agar kami dapat terus berbagi kisah-kisah menarik lainnya. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Sampai jumpa di cerita berikutnya.